Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen The Movie Sword of Dust yang baru banget tayang Sabtu kemarin ya guys ya. Buat fans klubnya Babang Tangsan dan Sekte Solen 1 harus banget nonton film ini karena menceritakan tentang latar belakang dan kisah Dolu Pedang Chensin yang ternyata sempat mengambil kesempatan untuk mewarisi kekuatan Dewa Ashura alias si Tukijan. Ayo, masih pada inget nggak sama Tukijan? Nah, seperti yang sudah memang seharusnya terjadi, perjalanan Chensin menuju warisan Dewa Ashura dipenuhi derita dan pengorbanan, juga keputusan besar yang memaksanya untuk mengambil pilihan getir demi menggenggam kekuatan yang menggoda iman dan melepaskan orang-orang yang dia cintai. Berhubung ini setting zaman baheula ya, kita juga dikasih lihat nih kisah yang belum diceritakan dari tokoh-tokoh Solen 1, mulai dari Ening Rongrong yang bakal jadi karakter pendukung utama di film ini, Tangsan bocil, Tante Bibi dong, sampai dengan background story kenapa akhirnya Tang Ho mau mengubur traumanya dengan membiarkan Tangsan mengenal dunia luar dan menjadi master dunia roh. Udah penasaran gimana cerita sama cerita-ceritanya? Oke, nggak usah lama-lama, openingnya langsung aja tuh kita terobos. Movie ini diawali dari kediaman sekte Rilun yang ternyata memiliki semacam tradisi kejam untuk meningkatkan kekuatan, yaitu dengan menyerap kekuatan roh orang lain sampai mereka kehilangan nyawa atau menjadi orang yang tidak berguna. Tepat ketika para petinggi sekte ini hendak menyantap tumbal-tumbal mereka entah yang keberapa, datanglah karakter utama film Sword of Dust ini. Siapa lagi kalau bukan sang Dolu Pedang Chensin. Seperti yang udah kita spill di opening, saat ini Chensin sedang mengikuti ujian Dewa Ashura dan sudah sampai di tingkat ke-6 yang mengharuskannya membunuh 10 master dunia roh di ranah master dunia roh. Awalnya Chensin berpikir mungkin ujian akan sulit diselesaikan, namun ternyata di benua Dolu banyak orang jahat dan antek-antek Dajjal Rilun ini hanyalah satu di antaranya. Chensin mendapatkan ucapan terima kasih dari para calon korban sekte Rilun, namun sama sekali tidak menunjukkan respon signifikan karena saat ini dia sudah siap meninggalkan duniawi demi mencapai keilahian dengan mewarisi kekuatan Dewa Ashura. Karena itu setelah menyelesaikan ujian ke-6-nya, Chensin tidak berdiam lama-lama dan langsung memulai perjalanannya menyelesaikan ujian ke-7, yaitu menebas kepala laba-laba kegelapan. Oke, sekarang kita move on dulu ke karakter pendukung utama film alias Sang Tuan Putri Sekte Qingbao, Ening Rongrong. Hari ini adalah kali pertama Ening Rongrong diberi kesempatan pertama untuk ikut belanja besar-besaran, namun bakal Dewi 9 Warna itu malah membeli barang-barang yang tidak penting hingga membuat pelayannya kelimpungan. Belanja besar-besaran ini ternyata bukan tanpa alasan karena sebenarnya Sekte Cahaya Gibao sedang akan segera melakukan perjalanan menuju Balai Roh Pelindung demi menghadiri undangan turnamen roh yang dipimpin langsung oleh Ketua Sekte alias Ning Pengji. Sebenarnya undangan turnamen yang begitu semarak ini sudah membuat Ning Pengji dan Tetua Sekte Sang Dolu Naga Tulang Gurong curiga. Namun kalau mereka menolak undangan, yang ada hal itu justru akan dijadikan kesempatan Balai Roh Pelindung untuk melakukan serangan. Gurong masih khawatir ekspedisi ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya, namun Ning Pengji berusaha untuk menenangkan Sang Dolu Naga Tulang, apalagi mereka akan melewati tempat latihan baru Chensin dalam perjalanan. Rongrong menjadi sangat antusias ketika mendengar nama Chensin karena ayahnya sering kali menceritakan sosok Dolu Pedang yang merupakan sesepuh tetua di Sekte Cahaya Gibao tersebut. Sayangnya meskipun Rongrong begitu ingin melihat si kakek pedang, bahkan Gurong dan Ning Pengji pun tidak dapat memastikan apakah mereka bisa bertemu dengan Chensin atau tidak berhubung Sang Dolu Pedang masih menyelesaikan ujian dewanya. Nah, lagi asyik mengobrol tentang Chensin, tiba-tiba saja terjadi kekacauan di atas kapal yang disebabkan karena musuh yang sedang menyerang mereka. Sementara Gurong memanggil Naga Tulang dan terbang keluar kapal, Ning Pengji memimpin seluruh murid untuk membentuk perisai Gibao dan memberitahu putrinya bahwa pagoda dengan 7 cahaya berkilauan itu adalah roh pelindung mereka.
别这里。 Awalnya situasi berhasil diatasi dengan mudah di mana perisai Gibao melindungi semua murid di dalam kapal sehingga naga tulang dapat fokus untuk membantai musuh-musuhnya dari luar. Namun situasi langsung berubah mencekam ketika badai puting beliung mendekat ke arah kapal yang menandakan bahwa penyerangan ini dipimpin oleh dolu pedang badai Tubo Xuan Feng yang merupakan salah satu tetua Aula Wuhun. Ning Fengji tanpa basa-basi langsung menanyakan niatan Aula Wuhun yang sebenarnya dan membuat Tuoba Xuan Feng juga langsung meminta Sekte Gibao untuk bergabung dengan mereka. Meskipun terdengar seperti tawaran yang ramah, Ning Fengji langsung paham bahwa undangan bergabung sama sekali tidak berbeda dengan meminta Sekte Gibao untuk tunduk pada Balai Roh Pelindung. Omongan tidak masuk akmal Tuobo Xuan Feng jelas membuat Gurong langsung menyerang si dolu pedang badai dengan wujud dewa naganya. Nah, sebenarnya kultivasi Gurong masih berada di bawah Tuobo Xuan Feng, namun berkat dukungan pagoda Jibao yang dikenal sebagai roh pelindung tipe pendukung paling kuat di dunia, kekuatan Gurong langsung meningkat drastis dan berhasil balik menekan sang dolu pedang badai. Tuobo Xuan Feng tidak terima dengan keunggulan Gurong dan percaya bahwa perbedaan satu tingkat di ranah dolu sama seperti langit dan bumi, sehingga dia pasti bisa mengalahkan Gurong. Sayangnya kekuatan pagoda Jibao memang sangat menakjubkan sehingga Tuoba Xuan Feng pun tidak bisa memberikan perlawanan berarti ketika terus-menerus ditekan oleh Gurong dan akhirnya... Tapi ketika Gurong sudah hampir saja memenangkan pertarungan dan menghabisi Tuoba Xuan Feng, tiba-tiba saja ada Master Roh misterius yang menyerangnya diam-diam dan langsung membuat dolu naga tulang itu terjatuh dengan kondisi luka parah. Tuoba Xuan Feng sendiri tampak kebingungan karena tidak mengetahui siapakah bala bantuan tambahan yang membantunya mengalahkan Gurong. Namun mumpung sekarang Sekte Gibao sudah kehilangan Master Roh terkuat mereka, momen itu jelas saja langsung dimanfaatkan oleh Tuoba Xuan Feng untuk menekan murid-murid Sekte Pagoda Tujuh Cahaya lebih keras hingga akhirnya membuat Ning Fengji memutuskan untuk menyerahkan diri agar murid sektenya selamat. Namun ternyata itu hanyalah cara Ning Fengji mengalihkan perhatian demi memberi waktu bagi Gurong untuk membawa pergi Rongrong sebagai harapan terakhir Sekte Jibao kalau dia kehilangan nyawa di tangan Aula Wuhun. Dengan pengorbanan Ning Fengji, Tuoba Xuan Feng pun terluka parah dan hanya bisa memerintahkan pasukannya untuk mencari Gurong yang tidak mungkin pergi jauh karena luka-lukanya. Dan benar saja, hanya membutuhkan sedikit waktu bagi Antek Dajjal Aula Wuhun untuk menemukan Gurong di mana karena memang lukanya terlalu berat, dolu naga tulang itu sama sekali tidak berkutik bahkan ketika lawannya hanyalah Master Roh Krucil. Ning Rongrong maju untuk melindungi kakek tulang dan hampir saja langsung dihabisi oleh murid Aula Wuhun, tapi tiba-tiba... Tiba-tiba saja datanglah Chen Xin yang langsung membuat seluruh murid bakal Balai Roh Pelindung itu mengepung Gurong dan Rongrong pindah alam berjamaah dengan tubuh terbelah, membuat Rongrong tampak sangat antusias ketika bertemu dengan kakek pedang yang selalu diceritakan oleh ayahnya. Namun sikap Chen Xin sangat dingin ketika berkata bahwa dia tidak lagi mencampuri urusan duniawi seperti masalah sekte dan ingin fokus untuk menyelesaikan ujian dewanya. Rongrong sangat terpukul setelah Chen Xin menunjukkan tabiat yang sangat tidak peduli dan pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua. Namun setelah mengingat perkataan ayahnya, Rongrong kecil justru membulatkan tekad bahwa tidak peduli dengan apa yang akan terjadi, dia pasti akan menyelamatkan sekte dan juga ayahnya dari malapetaka. Nah, untungnya setelah melihat anak kecil yang bertekad itu, Chen Xin malah tidak jadi benar-benar pergi dan akhirnya membawa Rongrong beserta Gurong ke pondok kecilnya untuk memulihkan diri sementara waktu. Setelah membawa Gurong dan Rongrong ke tempat aman, Chen Xin pun melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan ujian ketujuh, yaitu menemukan laba-laba kegelapan ketika diam-diam sang Tuan Putri Sekte Jibao justru mengikutinya. Chen Xin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan keberadaan gadis kecil itu, namun membawanya
keduanya jelas akan tuh menjadi masalah yang akan merepotkan. Akhirnya Chen Xin pun melanjutkan beberapa hal untuk menghentikan Rongrong, namun sayangnya anak kecil itu terlalu keras hulu dan terus saja mengikuti si kakek pedang sampai akhirnya bertemu dengan laba-laba kegelapan. Kesadaran Chen Xin seperti ditekan masuk ke dalam kegelapan tak berujung yang dipenuhi dengan suara seorang perempuan. Suara itu asing namun menggetarkan jiwanya hingga membuat Chen Xin menjadi gelo ketika mulai membantai ribuan laba-laba kecil yang muncul di sekelilingnya. Sementara Chen Xin kerasupan laba-laba kegelapan, Ning Rongrong yang menyaksikan semua itu dari luar. Akhirnya Rongrong membulatkan tekad untuk menyelamatkan Chen Xin dan tidak akan membiarkan kakek pedang mati begitu saja. Rongrong hampir saja terbunuh oleh Chen Xin yang kerasupan sebelum susah payah menunjukkan hiasan pinggang yang kata Gurong merupakan tanda perjanjian Chen Xin dengan sekte cahaya Jibao. Begitu melihat hiasan pinggang tersebut, entah kenapa bayangan perempuan entah siapa menyerbu ke dalam ingatan Chen Xin dan membuatnya mampu membebaskan diri dari pengaruh laba-laba kegelapan. Segera setelah membebaskan diri dari pengaruh laba-laba kegelapan, Chen Xin dengan marah langsung meledakkan kekuatannya sebelum meraung ke udara ketika berkata bahwa pedangnya pasti akan menembus dunia fana. Tepat ketika itulah Chen Xin menarik keluar pedang 7 pembantaian dan akhirnya hidup si laba-laba kegelapan yang sekaligus menjadi tanda bahwa Sandolu Pedang telah berhasil meloloskan diri dari ujian ke-7 Dewa Ashura yang ternyata sudah diracuni oleh kekuatan Dewa Raksasa. Chen Xin menggelengkan kepalanya yang agak pening setelah melewati ujian ke-7 karena dia merasa sepertinya ada sesuatu yang telah dia lupakan meskipun belum bisa mengingatnya. Rongrong dengan bangga menunjukkan hiasan pinggang giok seolah meminta Chen Xin untuk segera menyelamatkan ayahnya karena dia telah membantu kakek pedang untuk menyelesaikan ujian. Chen Xin lagi-lagi menolak permintaan itu karena masih ada 2 ujian yang harus dia selesaikan, namun tepat setelah mengatakan itu dia malah mendapat informasi tentang ujian ke-8 di mana dia harus membentuk pedang iblis Ashura dengan kekuatannya sendiri sekaligus juga melindungi Ning Rongrong sampai ujian selesai dilaksanakan. Chen Xin hanya bisa kebingungan ketika tiba-tiba bocil random ini menjadi peserta pendamping dalam ujian dewanya, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keputusan Dewa Ashura. Sementara Ning Rongrong justru menjadi sangat kegirangan karena berarti mulai sekarang Chen Xin akan mengikutinya kemanapun agar dapat memastikan dia tidak terluka, tidak terkecuali juga turun gunung untuk menyelamatkan ayahnya. Di saat yang sama Gurong tampak sudah sadar dari pingsannya dan meskipun tampak kebingungan melihat tampaknya Rongrong sudah lebih akrab dengan Chen Xin, dia tetap lega karena akhirnya kawan lamanya itu bersedia turun gunung demi melindungi sekte mereka. Oke, sekarang kita pindah lagi ya ke Balai Roh Pelindung, lebih tepatnya ke aula tetua tempat para pemuja Dewa Malaikat berada. Tuoba Xuanfeng telah kembali dan melapor pada pemuja kedua sang Dolu Buaya Emas alias Jin Doluo bahwa dia telah membawa Ning Fengzi sesuai perintah. Sayangnya Dolu Buaya Emas malah menjadi marah ketika mendengar bahwa Ning Rongrong tidak ikut tertangkap dan memerintahkan Tuoba Xuanfeng untuk membawa Rongrong apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, pemimpin suci Balai Roh Pelindung alias Bibi Dong masuk dan menghadik tindakan Dolu Buaya Emas yang akan mencoreng nama Balai Roh Pelindung. Namun sayangnya, Jin Dolu sama sekali tidak mau mendengar perkataan itu dan malah mengusir Tante Bibi Dong dari aula pemuja. Oke, sekarang kita balik lagi ke tempat pelatihan Chen Xin di mana Gurong memutuskan untuk memisahkan diri dari Chen Xin dan Gurong karena ada beberapa hal yang masih perlu dia lakukan. Rongrong tampak sedih karena harus berpisah dengan kakek tulang, namun Gurong meyakinkan bahwa berada di sisi Chen Xin masih merupakan pilihan terbaik untuk menjaga keselamatan gadis itu. Setelah janjian untuk bertemu di luar ibu kota Kekaisaran Roh Pelindung dan sama-sama membongkar kebusukan pemerintah dolim tersebut, Gurong pun lebih dulu pergi sebelum diikuti dengan Chen Xin juga segera melanjutkan perjalanan untuk segera memulai pemadatan pedang Ashura sebagai ujian ke-8.
Sementara Rongrong memulai petualangannya bersama dengan kakek pedang, kita tengokin dulu yuk keberadaan karakter-karakter Solen 1 yang mulai bermunculan juga nih. Tokoh pertama yang muncul adalah ayang embebnya Tansan, siapa lagi kalau bukan si gadis kelinci show yang numpang lewat ketika Antek Dajjal Balero pelindung mulai menyebar ke kota-kota sekitar termasuk juga kota Noding untuk menemukan Ning Rongrong. Ketika Aula Wuhun mengerahkan murid dalam jumlah besar untuk menyebar ke kota-kota, Tuo Basuanpeng memilih untuk menelusuri jejak Ning Rongrong dari tempat pelatihan Chenshin yang dia temukan. Sementara Dolu Pedang mengekori mereka, Ning Rongrong mulai mengajak Chenshin mengobrol dan menanyakan banyak hal, termasuk alasan kakek pedang ingin menjadi kuat. Ketika Ning Rongrong menanyakan hal tersebut, Chenshin kembali teringat akan perempuan yang entah siapa, namun terus-menerus muncul di kepalanya seolah perempuan itu merupakan sosok penting yang telah dia lupakan. Sayang seberapa kerasukan Chenshin mencoba, dia masih tidak dapat mengingat sosok tersebut dengan jelas dan akhirnya kembali fokus untuk menyelesaikan ujian ke-8-nya. Sejak itulah Chenshin dan Ning Rongrong selalu pergi bersama, di mana di malam hari ketika Rongrong tertidur, Chenshin akan berusaha untuk memadatkan pedang Asura, sementara di siang hari Dolu Pedang itu akan berubah menjadi baby sister barbar untuk mengajari Rongrong cara bertahan hidup di dunia luar yang kejam atuh. Selama Rongrong melewati perjalanan yang mengasyikkan dengan kakek pedang, Tuo Basuanpeng juga terus membututinya meskipun masih selalu satu langkah lebih lambat sampai akhirnya target yang dia incar telah sampai di kota Noding. Tadi loh, kota yang sudah dipenuhi dengan murid-murid Balero pelindung untuk mencari Ning Rongrong. Sampai di tengah kota, Rongrong yang sudah berhari-hari melintasi sungai dan pegunungan tampak begitu gembira dan mulai mengedarkan pandangan ke sekitar sampai kemudian menemukan kios Tang Hulu yang menarik perhatiannya. Rongrong yang 2 hari lagi akan berulang tahun yang ke-7 meminta Chenshin untuk membelikan setusuk Tang Hulu untuknya. Namun permintaan Rongrong lagi dan lagi hanya membuat sang Dolu Pedang teringat pada perempuan asing di pikirannya. Rongrong kesal dengan setengah mati ketika Chenshin ngomel hanya karena sebiji Tang Hulu, namun memilih untuk diam karena kakek pedang itu kayaknya emang lagi sensian. Namun tanpa bisa ditahan setelah beberapa hari ngebolang dengan makanan yang tidak layak, Rongrong yang masih dalam tahap pertumbuhan pun kelaparan sehingga Chenshin yang merasa bersalah sudah marah-marah pun membawa gadis kecil itu ke sebuah restoran. Ketika Chenshin dan Rongrong sudah masuk ke dalam restoran, murid-murid Aula Wuhun masih terus menyebar di kota dan mencegah Shou yang sedang asyik menikmati bunga. Karena kesal dan tidak mau anak kecil yang dicari berada dalam bahaya, Shou pun sengaja menunjukkan arah yang salah sebelum melanjutkan perjalanannya. Sayangnya usaha Shou hanya bisa mengalihkan perhatian murid-murid kucil Aula Wuhun, padahal di restoran tempat Chenshin membawa Rongrong juga sedang didatangi oleh beberapa ahli Balero pelindung yang lebih tinggi. Tanpa banyak babi bu, mereka langsung melabrak meja Chenshin dan bertanya dari mana 2 orang asing ini berasal. Berhubung bocil ingusan yang meski secara tampilan sangat berbeda dengan Ning Rongrong, ini mengeluarkan aroma yang familiar. Pelabrakan itu sempat diinterupsi dengan kemunculan Dolu racun Du Gubo yang membawa cucu kesayangan Du Guyan, sehingga langsung dimanfaatkan oleh Rongrong untuk berpura-pura akrab dengan Chenshin agar para ahli Aula Wuhun percaya bahwa bapak-bapak dingin ini memang benar merupakan kakeknya. Tapi ketika baru saja menghela napas lega karena berhasil mengelabui para ahli Balero pelindung, Rongrong malah jadi ketakutan ketika mendengar suara yang masih begitu terngiang-ngiang di telinganya, di mana suara itu tidak salah lagi merupakan milik kakek-kakek yang telah menangkap ayahnya. Rongrong kecil langsung terdiam membisu membatu karena takut, sementara Du Gobo dan Du Guyan yang sebelumnya melihat selembaran buronan yang disebar oleh Aula Wuhun langsung memberikan pertolongan dan mengganggu Tuo Basuanpeng yang jelas sedang ingin melakukan penangkapan pada Rongrong. Dengan gamblang dugo racun itu pun menyebut keberadaan Tuo Basuanpeng sangat merusak suasana makan malamnya sebelum kemudian memutuskan untuk pergi dari restoran.
Begitu Dugobo meninggalkan restoran, Chensin yang melihat situasi dan kondisi semakin tidak kondusif juga mengajak Rongrong untuk menyelesaikan makan dan meninggalkan restoran. Namun sebelum benar-benar meninggalkan restoran, rombongan Tuoba Suanpeng sudah lebih dulu menghadangnya dan memberikan pertanyaan terakhir. Karena sudah digangguin terus dan berpikir bahwa Tuoba Suanpeng sepertinya sudah menyadari identitas mereka, Chensin pun tidak mau banyak basa-basi busuk lagi dan segera melepaskan domain Dewa Ashura yang auto melibas murid-murid Aula Wuhun seolah ingin memperingatkan bahwa dia tidak ingin diganggu. Setelah Chensin mengayunkan pedangnya, Tuoba Suanpeng justru menjadi sangat antusias menyadari bahwa kakek-kakek yang membawa Ning Rongrong ini sebenarnya adalah satu-satunya ahli pedang terkuat di dunia yang bisa merebut gelar Dolu Pedang. Hal itu membuat Tuoba Suanpeng sebagai sesama pengguna pedang menjadi pinishirin. Sekuat apa sih Chensin sampai bisa mendapatkan gelar pedang di dalam namanya? Mungkin gini guys, Tuoba Suanpeng kan sebenarnya juga dipanggil sebagai Dolu Pedang. Cuman masih ada embel-embel badai di belakangnya jadi lebih khusus. Sementara Chensin ini udah berhenti di Dolu Pedang, menandakan bahwa dia merupakan master roh tipe senjata pedang yang terkuat dari berbagai jenis pedang yang ada termasuk si pedang badai. Gitu. Karena kan nonton di Cakradiva akan selalu membuat kalian itu menjadi tercerdaskan seluruh anak-anak bangsa di seluruh alam semesta ini. Makanya di like, komen, dan subscribe atuh ya. Jangan lupa di-share juga. Dan benar saja sesuai dengan reputasi Chensin sebagai Dolu Pedang, calon pewaris dewa pembunuh itu berhasil mengungguli Tuoba Suanpeng dari segala aspek dan membuat si tetua Balero Pelindung merasa terpojok sampai harus menggunakan teknik 10.000 pedang yang merupakan keterampilan roh ke-9 miliknya. Namun Chensin tampak sangat tenang ketika melihat teknik tersebut karena baginya kalau sudah memahami jalan pedang yang asli, maka dia hanya memerlukan satu pedang saja untuk menebas seluruh dunia. Ketika itulah Chensin akhirnya menggunakan tau pedang hati debu seolah ingin menunjukkan seperti apa cara seorang ahli pedang yang asli bertarung. Dengan tau pedang itulah Chensin menyelesaikan laga sekaligus menghabisi sang Dolu Pedang badai di depan mata semua orang. Melihat kakek pedangnya berhasil mengalahkan kakek-kakek menakutkan, Rongrong segera meraih lengan Chensin dengan gembira tanpa mengetahui bahwa Master Roh misterius yang sebelumnya melukai Gurong juga tengah menargetkannya. Master Roh misterius yang kita panggil aja dia si Mawar ini melepaskan serangan yang menembus tubuh beberapa murid Aula Wuhun dan hampir saja melukai Rongrong kalau Chensin tidak lebih dulu menghalanginya. Tindakan Chensin membuatnya terkena racun yang cukup aneh, namun hal itu justru membuatnya senang karena merasa telah mendapatkan pemicu terakhir untuk memadatkan pedang Ashura. Sayang pemadatan itu tidak dapat diselesaikan karena racun membuatnya terluka dan Rongrong yang melompat ke depan menghilangkan pemicunya. Ketika semua orang mulai menargetkan Chensin inilah, Rongrong menggunakan bola asap pemberian Duguyan dan memanfaatkan kekacauan untuk mengajak Chensin pergi. Chensin dengan sisa-sisa kekuatannya menarik pedang 7 pembantaian untuk membawa Rongrong keluar dari kerumunan. Namun efek racun di tubuhnya membuat si Dolu Pedang tidak dapat bertahan lama dan akhirnya jatuh di sepetak rumah kosong tengah desa Rosuchi. Chensin sempat terlibat pertengkaran dengan Rongrong yang dianggap telah merusak pemicu akhirnya untuk meloloskan diri dari ujian ke-8. Namun pertanyaan Rongrong tentang apa gunanya menjadi kuat atuh kalau tanpa alasan seolah menampar Chensin dan membuatnya jatuh tidak sadarkan diri karena kena mental langsung sama si bocil. Tepat ketika itulah Rongrong menjadi sangat khawatir kalau kakek pedang menjadi darah tinggi karena terus-terusan dia buat marah. Rongrong menjadi semakin sedih dan khawatir ketika menemukan bahwa Chensin masih menyimpan ayam pertama yang mereka panggang dan menyadari bahwa kakek pedang yang sangat dingin Bin Sensian itu diam-diam selalu peduli dan berusaha untuk melindunginya. Karena itulah akhirnya Rongrong pun membulatkan tekad untuk balik melindungi Chensin sebelum kemudian mengubah penampilannya menyerupai anak laki-laki
laki-laki agar bisa bergerak bebas di desa untuk mencari makanan. Rongrong masuk secara acak ke dalam rumah seorang pandai besi dan langsung skincarean pakai arang untuk membuatnya semakin sulit untuk dikenali. Tepat setelah Rongrong membakar hiasan pinggang yang diberikan Gurong, masuklah 2 murid balero pelindung yang bertugas memeriksa ke rumah-rumah untuk menemukan Rongrong. Untungnya, pandai besi pemilik rumah tempat Rongrong nyusup adalah Tang Ho yang kebetulan juga punya seorang anak laki-laki. Siapa lagi atuh kalau bukan Tang San? Karena informasi anak laki-laki Tang Ho sudah masuk ke catatan balero, 2 murid Aula Wuhun itu tidak tinggal diam lama-lama dan segera pergi dengan wajah mengejek karena membaca bahwa anak si pandai besi membangkitkan sebuah rumput biru perak. Sepeninggalan murid balero, Rongrong malah ketemu beneran sama Babang Tang San yang memang sudah berbudi luhur sejak dini dan justru memberikan sekotak besar makanan untuk Rongrong bawa pulang. Aduh, merinding remang-remang ini. Aduh, seru banget. Gila kalau udah ngomongin Tang San emang udah. Tidak hanya memberikan makanan, Tang San juga menghadiahi Rongrong setusuk tang hulu agar pemuda kecil yang tampak sangat kebingungan itu menjadi sedikit tenang. Tang San dengan segala kecerdasannya kemudian tahu bahwa pemuda kecil itu kemungkinan adalah gadis yang dicari-cari oleh balero pelindung dan langsung membantu mengalihkan perhatian para penjaga agar Rongrong mendapat kesempatan untuk pulang. Sementara itu, Chenshin yang sudah terbangun karena mimpi buruk gadis asing langsung kelimpungan mencarinya sambil menahan rasa sakit akibat ingatan yang terus menyeruak ke dalam pikirannya. Rongrong yang berhasil pulang langsung menjadi khawatir melihat kakek pedang kesakitan dan setelah Chenshin tenang, gadis kecil itu segera menyodorkan air, makanan, dan juga tang hulu yang diberikan Tang San kepadanya. Baru setelah Ning Rongrong menyodorkan sebuah tang hulu kepadanya itulah akhirnya Chenshin mengingat sosok perempuan asing yang terus-menerus muncul di pikirannya, di mana perempuan itu sebenar-benarnya adalah kakak perempuan Ning Pengji yang bernama Ning Dingling, yang berarti juga budenya Ning Rongrong ya guys ya. Ning Dingling merupakan mantan ketua sekte Cahaya Jibou yang menggantikan ayahnya, sekaligus juga perempuan pertama yang selalu menempati hatinya sampai saat ini. Sayangnya cinta mereka berdua tidak pernah terwujud karena kesalahannya yang terlalu lemah di masa lalu. Ning Dingling harus gugur dalam pertempuran dan perkataan terakhir yang gadis itu ucapkan sebelum kehilangan nyawa adalah memohon agar Chenshin menjaga Ning Pengji untuknya. Ingatan yang begitu pahit itu membuat Chenshin tak kuasa menahan air matanya karena penyesalan terbesar yang membebani hatinya adalah dia belum sempat mengatakan pada Dingling bahwa tujuannya menjadi kuat adalah demi melindungi perempuan tersebut. Sekarang Chenshin tahu bahwa ujian menjadi dewa justru telah membuatnya kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya dan dia tidak ingin membuat kesalahan kedua dengan membiarkan orang-orang yang dia cinta kehilangan nyawa lagi. Sejak itulah Chenshin benar-benar membuka diri kepada Rongrong dan berjanji akan melindungi gadis kecil yang memiliki garis keturunan sama dengan kekasih hatinya. Malam berlalu dan pagi hari pun tiba ketika Rongrong mencari makanan sementara Chenshin yang memulihkan diri mendapatkan tamu yang tak diundang. Iya, tamu yang tadi undang itu tidak lain adalah karakter utama Solen 1, siapa lagi kalau bukan Tang San, sang raja dewa dalam versi mininya. Meskipun masih versi mini, Chenshin langsung tahu bahwa pemuda kecil itu bukanlah anak biasa dan kedatangan Tang San menemuinya adalah mengantarkan makanan untuk kakek Rongrong. Ketika Tang San berkata bahwa dia tidak melihat Rongrong lagi, Chenshin langsung menjadi panik dan berusaha untuk mencari gadis tersebut. Dan benar saja apa yang Chenshin khawatirkan, saat ini Rongrong sudah tertangkap oleh pasukan balero pelindung dan hal itu membuat Chenshin sudah tidak sabar untuk menebas kepala mereka. Di saat yang sama Chenshin merasakan ada keberadaan lain di sekitar dan keberadaan lain itu adalah gimana makin GG aja nih film satu persatu tokoh utama di Solen. Satu udah join, lagi
Setelah tadi Tangsan versi bocil nongol, sekarang giliran bapaknya sang Dolu langit cerah, Tang Ho atuh. Tang Ho dan Chen Xin awalnya terlibat saling roasting nih, di mana Tang Ho menyebut Chen Xin tidak tahu malu karena menyuruh gadis kecil mencuri makanan. Namun Chen Xin malah balik ngerosting ketika meminta Tang Ho ngaca lu, dan melihat kelakuannya yang selama ini nganggur sambil menunggu anaknya selesai masak. Tang Ho hanya tertawa kecil ketika mendengar perkataan tajam Chen Xin, namun seketika pikirannya terbuka setelah sang Dolu pedang mengingatkan bahwa mereka tidak boleh meremehkan anak-anak, karena suatu saat nanti anak-anak itulah yang akan memikul dunia. Belajar lu dari Tangsan nih, Tang Ho nih sama Chen Xin nih, anak tuh jangan disakitin, selalu dijaga ya guys ya. Selain perkataan Dolu pedang itu telah membuka matanya, Tang Ho memang menyimpan dendam pada Balero, dan karena itulah dia menawarkan diri untuk melawan Mawar yang sampai detik ini masih mengikuti Chen Xin dan Rongrong diam-diam. Berhubung si Mawar ini persisten menyembunyikan identitas dan roh pelindungnya, dengan meledakkan cincin rohnya sendiri, Tang Ho pun dapat memenangkan pertarungan dengan mudah. Sementara Tang Ho mengalahkan Mawar, Chen Xin mengucapkan terima kasih kepada Rongrong yang telah menunjukkan alasan kenapa dia tidak pernah berhasil memadatkan pedang Ashura adalah karena Chen Xin melupakan alasannya mencabut pedang. Setelah kini alasan itu kembali, sang Dolu pedang pun berhasil memadatkan pedang pembunuhan untuk pertama kalinya. Sisa! Begitu memadatkan pedang Ashura yang berarti juga memadatkan pengakuan pedang sang dewa pembunuh, Chen Xin langsung memahami teknik-teknik ilahi dewa Ashura dan dapat menggunakan teknik itu untuk melibas musuh-musuhnya tanpa ampun. Oke, sekarang kita tengokin dulu aula pemuja Balero pelindung, di mana Jin Dolu sedang laporan kepada pemuja pertama dewa malaikat tentang kegagalan menangkap Ning Rongrong yang pasti akan membuat Ning Pengji menolak bekerja sama. Pemuja pertama dewa malaikat alias Qian Doluo yang sudah memutuskan untuk meninggalkan urusan dunia luar tampak tidak peduli. Sementara Tante Bibi Dong yang menerobos masuk ke aula pemuja langsung diarak ke penjara bawah tanah atas perintah Dolu buaya emas. Meskipun Qian Doluo tampak tidak peduli dengan apapun yang dia katakan, pemuja kedua itu masih tetap mengemukakan bahwa dia akan menemukan cara untuk membuat sekte Qibao tunduk demi kejayaan Balero pelindung. Sepertinya bakal ada udang di balik batu nih dalam internal sekte Qibao. Nah, sementara Jin Dolu sedang merencanakan hal buruk dengan Ning Qingyu yang merupakan ketua sekte Qibao, Chen Xin yang meluluskan diri dari ujian ke-8 akhirnya menyadari bahwa sejak mengikuti ujian Dewa Ashura, kekuatan pemusnah emosi dewa pembunuh telah mempengaruhinya sampai membuatnya melupakan ingatan tentang Ning Dingling. Berkaitan dengan memusnahkan emosi ini, Chen Xin memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Tang Ho sebelum kemudian melanjutkan perjalanan dan menuju ibu kota Kekaisaran Balero pelindung untuk bertemu Gurong. Setelah kakek pedang dan kakek tulang bersatu, tiga orang itu bersama-sama menyusuri jalanan kota dan menemukan bahwa para tamu undangan konferensi Balero pelindung telah datang. Nah, yang membuat tiga orang beda generasi itu sama-sama kebingungan adalah hadirnya sekte cahaya Qibao yang dipimpin oleh Ning Qingyu. Entah bagaimana ceritanya, sampai begitu di Balero, beberapa tetua langsung bertanya kenapa mereka tidak langsung menemui ketua sekte, padahal sebelumnya Ning Qingyu berkata bahwa Ning Pengji sedang memulihkan luka di aula Wuhun. Tim ses Ning Qingyu langsung kebakaran jenggot mendengar para tetua menaruh kecurigaan dan langsung menyebut bahwa seharusnya mereka mengutuk Gurong karena sudah mengkhianati sekte yang melukai Ning Pengji. Ning Qingyu berusaha meredam perseteruan dan berkata bahwa mereka harus menunggu Ning Pengji sampai cukup pulih. Sementara Gurong yang mendengar pembicaraan langsung emosi jiwa memahami bahwa kakek tulang sekarang justru dijadikan kambing hitam. Chen Xin berusaha menenangkannya dan berkata bahwa lebih krusial bagi mereka untuk menemukan Ning Pengji lebih dulu.
Singkat cerita, Chen Zhen berhasil menemukan Ning Pengji namun masuk dalam jebakan musuh. Sementara di sisi lain, Doluo buaya emas telah memulai konferensi roh dan memimpinnya secara pribadi. Di waktu yang sama, Chen Zhen juga melihat Tante Bibi Dong yang ternyata sama-sama dikurung pada penjara bawah tanah ini. Bibi Dong memberitahu dengan panik bahwa Ning Pengji harus kembali dan memimpin sekte karena apabila konferensi roh ini dibiarkan, maka sekte Cahaya Jibo tidak salah lagi akan jatuh ke tangan Aula Wuhun. Ketika itulah akhirnya Bibi Dong dapat melihat seperti apakah kekuatan Dewa Ashura yang sebenarnya. Ketika Chen Zhen berusaha mengeluarkan Ning Pengji dari jebakan, Jin Doluo telah berbicara panjang lebar tentang perdamaian dan peperangan antar sekte sebelum kemudian mengemukakan dengan gamblang bahwa untuk menghentikan peperangan tersebut dan memastikan Master Roh berdiri di puncak benua, maka seluruh roh pelindung di dunia harus menjadi milik Balai Roh Pelindung. Pernyataan Doluo Naga Emas yang secara tidak langsung memaksa sekte-sekte lain untuk tunduk jelas membuat perwakilan yang hadir di sana menjadi marah. Namun dengan penuh sukarela, Ning Qingyu justru menyatakan bahwa sekte Cahaya Jibo akan bergabung dengan Balai Roh hingga membuat bahkan anggota-anggota klannya sendiri kebingungan. Setelah Aula Wuhun mulai menggunakan metode paksaan dan langsung menghabisi orang yang terus terang menolak tawaran mereka, hingga membuat beberapa sekte krucil akhirnya tidak memiliki pilihan kecuali bergabung. Absurdnya lagi, Ning Qingyu memerintahkan semua murid sekte Cahaya Jibo untuk memberikan dukungan pada Balai Roh hingga membuat sekte-sekte besar lain langsung mencibir tindakan yang sangat merendahkan harkat martabat sekte besar tersebut. Rongrong tidak bisa lagi melihat sekte Jibo dipermalukan seperti ini dan memaksa masuk ke dalam konferensi sebelum menyatakan bahwa Ning Qingyu telah menipu semua orang. Tapi anjingnya Ning Qingyu ini, dia malah memfitnah Gurong telah menghasut Ning Rongrong sambil mengingatkan semua orang bahwa Tuan Putri Sekte Cahaya itu hanyalah gadis yang belum matang dan sempat hilang ketika bapaknya terluka. Ketika Gurong dan Rongrong kembali dipojokkan oleh Ning Qingyu itulah, Chen Zhen yang masih berada di penjara bawah tanah memutuskan untuk membuat jalan pintas dan membobol masuk ke dalam aula pertemuan dengan pedang Ashuranya. Setelahnya itu tanpa babi bu, Chen Zhen berlutut di hadapan Rongrong dan menyatakan bahwa dia bersedia patuh pada ketua sekte muda sebagai tetua pertama sekte Cahaya Jibao. Dengan dukungan kedua kakeknya, Rongrong pun membereskan semua tindakan busuk Balai Roh Pelindung, mulai dari penyerangan yang mereka lakukan kepada ketua sekte dan upaya penangkapan yang masih terus Balai Roh lakukan kepadanya. Rongrong dengan tegas mengatakan bahwa ayahnya tidak akan mau tunduk kepada Balai Roh karena sampai kapanpun sekte Jibo bukanlah peliharaan orang lain. Di saat yang sama, Ning Pengji juga turut memasuki aula pertemuan dan membuat Dolu Buaya Emas semakin merasa terpojok, apalagi setelah itu Gurong dengan penuh kemarahan langsung merenggut nyawa Ning Qingyu di depan mata semua orang. Setelah kemunculan Ning Pengji, sekte-sekte besar lain juga langsung menunjukkan pertentangan sehingga Jin Doluo merasa tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan kekerasan. Seekor buaya besar berukuran 100 kaki muncul di dalam aula pertemuan dan langsung menimbulkan teror mencekam sebelum Gurong ikut-ikutan memanggil naga tulangnya agar menjadi binatang peliharaan tandingan. Sayangnya jarak kekuatan Gurong dengan Jin Dolu terlalu jauh sehingga Chen Zhen pun memutuskan untuk membawa Dolu Buaya Emas itu keluar aula. Jin Doluo agak terkejut melihat pedang Chen Zhen yang tampak sedikit anomali, namun pemuja kedua Balai Roh Pelindung itu yakin bahwa kekuatannya yang berada di level 97 puncak pasti bisa mengungguli Chen Zhen yang hanyalah Master Dunia Roh level 96. Kepercayaan diri Jin Doluo bukanlah sekedar omon-omon karena apabila dilihat dari sisi kekuatan roh pemuja kedua itu memang jauh mengungguli Chen Zhen. Namun Chen Zhen sendiri bukanlah ahli level 96
tanam biasa karena saat ini dia sudah mewarisi kekuatan dewa pembunuh yang membuatnya dapat berdiri setara atau bahkan lebih tinggi dibanding Master Dunia Roh level 97 biasa. Karena itulah ketika Chen Xin mulai mengeluarkan tebasan suranya, Jin Doluo mulai merasa tertekan sampai mengaktifkan teknik roh ke-9. Tapi ternyata teknik ke-9 seorang Super Doluo level 97 puncak juga masih tidak dapat menandingi kekuatan dewa pembunuh dan akhirnya pemuja kedua Balai Roh Pelindung pun dikalahkan dengan mengenaskan. Begitu Doluo Buaya Emas dikalahkan, pemuja-pemuja lain dari Balai Roh Pelindung juga segera mendapat penghakiman massal dan hampir saja digeprek beramai-ramai oleh semua sekte yang diundang. Namun sebelum penggeprekan itu terjadi, aula pemuja sekali lagi bergoncang hebat dan sebelum sempat menyadari banyak orang yang dihempaskan oleh kekuatan dahsyat ketika langit berubah menjadi warna emas dan sosok agung Qian Doluo yang merupakan sang pemuja pertama Balai Roh sekaligus juga limit Dolu level 99 keluar dari retreat dan muncul di depan semua orang. Jian Doluo menatap khalayak ramai yang sedang menyerbu Balai Roh Pelindung dan meskipun dia sudah memutuskan untuk menjauhkan diri dari urusan dunia, kejatuhan Aula Wuhun masih bukan sesuatu yang bisa dia biarkan. Karena itulah apabila semua orang tidak mau berhenti menghancurkan Aula Wuhun, maka dia akan turun tangan untuk mewakili Balai Roh Pelindung secara pribadi. Tidak menunggu lama, Qian Doluo langsung menghabisi hampir 1/3 dari seluruh rombongan sekte-sekte yang hadir hanya dalam beberapa kedipan mata dan hampir juga melukai Ning Fengzi beserta putrinya Ning Rongrong kalau Chen Xin tidak lebih dulu muncul dan melindungi keduanya. Tanpa gentar sama sekali, Chen Xin meledakkan kekuatan Dewa Ashura di hadapan Qian Doluo dan membuat pemuja pertama itu langsung menawarkan satu kondisi di mana apabila Chen Xin berhasil melukainya, maka Balai Roh Pelindung akan membiarkan semua orang pergi dengan keadaan hidup. Meskipun kekuatan Jian Doluo tidak salah lagi pasti jauh lebih besar daripada dirinya, Chen Xin masih bertarung dengan penuh kepercayaan diri dan mengayunkan pedang Ashuranya berkali-kali sambil menunjukkan seperti apa kekuatan kematian yang sebenarnya. Namun betapapun Chen Xin didukung oleh kekuatan Dewa Pembunuh, limit Doluo level 99 versi Solen 1 ini emang adalah sebuah eksistensi yang hanya butuh satu langkah lagi untuk mencapai keilahian, nggak kayak Solen 2 ya guys ya, yang gampang banget tuh kayaknya tuh. Nah, karena itulah dengan kekuatan pewaris Dewa Pembunuh pun Chen Xin masih belum dapat membuat banyak untuk melawan musuh sekuat itu. Namun harus Qian Doluo akui kekuatan Doluo pedang itu tidak dapat diremehkan karena berhasil mencapai level seperti ini hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, berhubung Chen Xin tampaknya tidak bisa memberikan perlawanan lagi, Qian Doluo pun melanjutkan pembantaiannya dan membuat 1/3 lagi pasukan musuh pindah alam berjamaah lewat jalur efisiensi anggaran. Pembantaian Qian Doluo benar-benar menembus ruang dan waktu sampai orang-orang yang berada di dalam tabir pelindung pun tidak bisa melarikan diri. Ketika berada dalam posisi terpojok itulah Chen Xin seperti mendengar suara Dewa Asura yang berbisik kepadanya berkata bahwa Dewa Malaikat masih bukanlah tandingan Dewa Pembunuh dan selama Chen Xin mau memutuskan semua ikatan duniawinya, maka pewarisnya itu pasti bisa mendapatkan kekuatan yang melampaui perasaan. Chen Xin benar-benar berada di ambang dilema memikirkan dia perlu melindungi semua orang, tapi di sisi lain juga dia tidak ingin kehilangan ikatannya dengan orang-orang itu. Nah, ketika Chen Xin merasa kebingungan itulah kayak Solen 1 ya, pas Tan San mewarisi itu kan dia ada negosiasi tuh sama Dewa Pembunuh. Tiba-tiba saja Ning Rongrong melompat ke hadapannya dan membuat sang Doluo pedang merasa dejavu karena Ning Dingling juga pernah melakukan hal yang sama.
Memori yang begitu menyakitkan seolah menyeruak ke dalam pikiran Chen Xin membuatnya mengingat detik-detik terakhir kematian Ning Dingling, di mana mantan ketua sekte Cahaya Jibo itu kehilangan nyawa demi melindunginya, dan sekarang hal yang sama juga berpotensi menimpa Ning Rongrong. Sebuah rasa takut yang mengerikan menyerbu hati dan pikiran Chen Xin ketika kemudian meledakkan kekuatan Dewa Asuranya sekali lagi dan berhasil menyelamatkan nyawa Ning Rongrong. Namun ketika itu Chen Xin telah memutuskan sesuatu di mana apabila dia harus mengorbankan ikatannya dengan dunia, maka sang Dolu Pedang akan memilih untuk tetap menjadi manusia biasa dan hanya akan menggunakan pedang di tangannya untuk melindungi dunia tempat orang-orang yang dia cintai berada. Karena itulah ketika memahami bahwa dia tidak akan bisa mengambil jalan keilahian dan mengalahkan Qian Dolu yang sudah berada hampir di sana, Chen Xin pun melakukan tindakan ekstrim ketika nyontek gaya bertarung Tang He dan malah menghancurkan pedang Ashura yang sudah susah payah dia dapatkan. Qian Dolu Yu tampak begitu terkejut ketika melihat tindakan yang Chen Xin ambil dan mengingatkan bahwa dengan menghancurkan pedang Ashura, maka Dolu Pedang itu akan memutus warisannya sendiri. Namun tampaknya Chen Xin sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut karena baginya ahli pedang tidaklah ditentukan dari senjata dewa, melainkan hati dan jalan pedang yang dia ambil selama hidupnya, di mana Chen Xin yakin bahwa di bawah kekuatan para dewa, dia adalah pedang terkuat yang ada di dunia. Baru setelah menemukan kembali jalan pedang yang mungkin hampir sirna dari hatinya karena kekuatan dewa, Chen Xin pun mendapatkan kekuatan ahli pedang sejati yang melampaui segalanya, bahkan memiliki cukup kualifikasi untuk diadu dengan kemampuan pemuja pertama Dewa Malaikat yang melegenda. Setelah memenangkan atas pertaruhan yang dramatis, Rongrong menghambur ke pelukan Chen Xin sambil mengomel memahami pewarisan Dewa Ashura telah berakhir, padahal dia sudah berdoa agar kakek pedangnya menjadi seorang dewa. Sementara Qian Dolu yang terluka cukup parah akibat serangan terakhir Chen Xin akhirnya kembali ke aula pemuja bersama dengan pemuja-pemuja lain. Sang pemimpin suci Balero Pelindung Bibi Dong telah keluar dari penjara dengan sejuta rencana yang telah dia susun di kepalanya. Ternyata Tante Bibi Dong adalah master roh misterius alias Markonah yang beberapa kali membantu Balero Pelindung menghabisi Ning Rongrong, di mana tujuannya melakukan itu bukanlah demi kemanusiaan, melainkan untuk menjadi sosok ratu yang dipercaya dan dihormati oleh semua orang. Ketika para pemuja justru dianggap sebagai musuh yang haus kekuatan. Karena tindakan para pemuja dianggap sebagai kelalaian, Tante Bibi Dong pun menggunakan kewenangannya sebagai pemimpin suci untuk mengurung para pemuja di balai ketua. Dengan berkurangnya kekuasaan para pemuja, sekarang Tante Bibi Dong bisa merealisasikan rencana besarnya sebagai pemimpin puncak Balero Pelindung dan akan meniti kehidupannya sebagai antagonis utama yang menjadi momok mengerikan di Solen 1. Oke, sekarang kita tinggalin dulu ya Tante Bibi Dong dan segala ambisi geloknya. Dan lihat bagaimana perkembangan kehidupan karakter-karakter utama Solen 1 setelah konflik besar dengan Balero Pelindung. Chen Xin bersama dengan Gurong rebutan menjadi kakek idola nomor 1 Rongrong dan sangat memanjakan Tuan Putri Sekte Cahaya Jibo itu sampai membuat Ning Pengji geleng-geleng kepala. Sementara itu Tuku Jan yang kehilangan calon pewarisnya akhirnya menemukan Tang Chen dan mengkadar leluhur pertama Sekte Haotian itu sebagai calon pewaris dewa pembunuh yang baru. Di sisi lain, Tang Ho yang sudah melakukan diskusi dengan Chen Xin berhasil menekan traumanya dan mengirimkan Tan San untuk belajar menjadi master roh yang di masa depan akan menyelamatkan dunia.
Tidak hanya Tang Ho yang akhirnya memberikan Tang San kesempatan untuk menyongsong masa depan yang gemilang, Chen Xin pun juga mengantarkan dan turut mengiringi perkembangan dan kehidupan tuan putri kecilnya Ning Rongrong. Sampai kemudian tuan putri kecil itu tumbuh dewasa menjadi master roh tipe pendukung paling kuat di dunia. Chen Xin melihat bagaimana Rongrong berusaha sekuat tenaga bersama dengan teman-temannya untuk menyelamatkan dunia, sampai akhirnya dia dan Gurong memutuskan untuk mengorbankan diri mereka sendiri demi menjaga ahli-ahli muda yang memikul rasa dan asa. Api harapan benua dulu di puncak mereka itu tetap menyala. Sekarang setelah begitu lama menjalani hidup untuk mengabdi, baku hantam, dan melindungi, Chen Xin merasa tugasnya telah usai dan waktunya untuk pulang menikmati kematian dengan tenang akhirnya telah datang. Balelo tuh anjir. Namun ketika Chen Xin berpikir akhirnya bisa meninggalkan dunia, tiba-tiba saja dia terbangun bukan dalam kehampaan, melainkan dalam pelukan hangat Ning Rongrong yang menangis bahagia karena berhasil membawa kembali orang-orang yang dia cintai. Dalam kebingungannya, Chen Xin mendengar Oscar menjelaskan bahwa kini mereka berdua telah menjadi dewa makanan dan Dewi 9 warna, sehingga berhasil menyempurnakan teknik cahaya kebangkitan yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang-orang yang sudah berpulang. Nah, Chen Xin, Gurong, dan Dugubo adalah 3 dari beberapa orang yang diberi kesempatan kedua, bukan hanya karena kedekatan tapi karena takdir yang lebih besar. Sampai merinding, jir. Sebab di balik keajaiban itu ada kehendak sang Raja Dewa Tang San yang meminta Chen Xin untuk membuka jalan pewarisan Dewa Pedang. Maka setelah mengira bahwa bab terakhirnya telah ditulis, Chen Xin justru menyadari bahwa kisahnya belum selesai, malah menjadi awal bagi keabadian yang kekal. Sumpah gila banget sih ya. Udah ngomongin Solen 1 tuh entah kenapa ya, pokoknya tuh edan banget gitu guys. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beda dengan Solen 2 tuh kayak agak ngeflat gitu ya. Solen 1 tuh sumpah sih dari pertama edan lah, pokoknya mah edan sampai merinding tadi tuh ya. Aduh edan sih, padahal cuman baca doang loh. Itu teh segitu teh baru baca doang. Gimana kalian yang nonton, coba edan gak tuh? Merinding remang-remang bulu ketek. Ya udah ya, ternyata pada akhirnya semua kakek-kakek kesayangan kita dibangkitkan sama Rongrong dan Oscar di dunia dewa dan langsung dapat tiket jadi dewa lewat jalur orang dalam. Enggak ya, lewat jalur si Raja Dewa Tang San. Agak lain emang nih orang dalamnya langsung raja terakhir gitu ya. Jangan-jangan nanti Tante Ning Dingling ikutan dibangkitin juga nih dan resmi bikin kakek pedang jadi Pak D-nya Rongrong tuh. Oke deh ya, pembahasan film Solen 1 ini bukan Solen 1 ya. Pembahasan film Solen Sword of Dust sekian dulu. Jangan lupa untuk patengin juga nih kisah anaknya Tang San dan mantunya Tang San ya di Solen 2, Jusi Tangmen ya guys ya. Jusi minuman Jusi Tangmen ya guys ya. Rama di sini pamit. Bye bye.